Selamat datang di channel Meja Belajar Akira. Kali ini kita akan latihan soal untuk formasi penjaga tahanan. Langsung saja, yuk kita mulai. Sebuah perusahaan retail besar mengajukan permohonan kepelitan terhadap salah satu pemasok utamanya yang belum membayar tagihan yang telah jatuh tempo. Pemasok tersebut membantah klaim tersebut dan mengklaim bahwa perusahaan retail tersebut telah mengubah kontrak tanpa pemberitahuan, yang menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk membayar tepat waktu. Dalam sidang kepelitan ini, perusahaan retail mengajukan beberapa bukti untuk membuktikan klaimnya, termasuk perubahan kondisi pasar yang tidak terduga yang mempengaruhi penjualan. Pemasok membantahnya dengan menghadirkan saksi yang menyatakan bahwa perusahaan retail telah menjalankan promosi besar-besaran yang merugikan mereka. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling menggambarkan peran dan tanggung jawab hakim dalam mengadili sengketa kepelitan ini? A. Hakim harus mengabaikan bukti yang diajukan oleh pemasok karena mereka adalah pihak yang dituduh. B. Hakim hanya harus mempertimbangkan kesaksian saksi yang mendukung perusahaan retail, karena mereka yang menghadapi risiko kebangkrutan. C. Hakim hanya harus mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh perusahaan retail, karena mereka yang mengajukan permohonan kepelitan. D. Hakim harus bersikap netral dan adil, mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk memutuskan apakah pemasok membayar tagihan tepat waktu atau tidak. Jawaban yang benar adalah, pilihan D, yaitu hakim harus bersikap netral dan adil, mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk memutuskan apakah pemasok membayar tagihan tepat waktu atau tidak. Organisasi internasional mana yang memiliki mandat untuk memantau pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak CRC? A. ILO, International Labour Organization. B. IMF, International Monetary Fund. C. WHO, World Health Organization. D. UNICEF, United Nations Children's Fund. Jawaban yang benar adalah, pilihan D, yaitu UNICEF, United Nations Children's Fund. Aturan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur kebijakan dalam administrasi negara adalah A. Peraturan daerah. B. Putusan Mahkamah Agung. C. Keputusan pengadilan. D. Peraturan pemerintah. Jawaban yang benar adalah, pilihan D, yaitu peraturan pemerintah. Pada zaman pendudukan Jepang berdasarkan Osamu Sreino, 1 tahun 1942 sebagai peraturan peralihan Jawa dan Madura kedudukan Wetboek van Strafrekat voor Nederlands Indie adalah A. Tetap diberlakukan. B. Dicabut. C. Tidak diberlakukan. D. Diberlakukan sebagian. Jawaban yang benar adalah, pilihan C, yaitu tidak diberlakukan. Asas yang menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut, terlepas dari kewarganegaraan pelaku, disebut A. Asas nasional pasif. B. Asas nasional aktif. C. Asas universal. D. Asas teritorial. Jawaban yang benar adalah, pilihan B, yaitu asas nasional aktif. Syarat-syarat pemberi bantuan hukum meliputi hal-hal berikut, kecuali A. Memiliki program bantuan hukum. B. Memiliki calon penerima bantuan hukum. C. Berbadan hukum. D. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. Jawaban yang benar adalah, pilihan B, yaitu memiliki calon penerima bantuan hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, apa yang dimaksud dengan sistem pembuktian terbalik? A. Terdakwa tidak perlu memberikan bukti apapun. B. Hakim memiliki otoritas untuk mengubah hukuman tanpa bukti tambahan. C. Terdakwa memiliki beban pembuktian untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. D. Penuntut umum memiliki beban pembuktian yang lebih ringan daripada biasanya. Jawaban yang benar adalah, pilihan C, yaitu terdakwa memiliki beban pembuktian untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Asas hukum pidana yang berarti hukuman harus sesuai dengan tingkat kejahatan adalah A. Asas proporsionalitas. B. Asas keadilan. C. Asas kesetaraan. D. Asas kemanfaatan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A, yaitu asas proporsionalitas. Menurut teori gabungan, bagaimana pemberian sanksi pidana seharusnya dilakukan? A. Dengan penekanan pada rehabilitasi tanpa pembalasan. B. Hanya pada tindak pidana yang mengancam masyarakat. C. Tergantung pada latar belakang pelaku. D. Berdasarkan tingkat beratnya tindak pidana. Jawaban yang benar adalah, pilihan D, yaitu berdasarkan tingkat beratnya tindak pidana.
Politik hukum Hindia Belanda ini dapat kita lihat pada pasal 131 Indische Staatregeling yang berbunyi sebagai berikut, kecuali a. Untuk orang Indonesia dan Timur Asing jika ternyata bahwa kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendaki, dapatlah peraturan untuk bangsa Eropa diberlakukan pada mereka baik seluruhnya maupun sebagian. B. Orang Indonesia asli dan Timur Asing, sepanjang terhadap mereka belum diberlakukan peraturan bersama dengan orang Eropa, diperbolehkan menundukkan diri kepada hukum yang berlaku untuk orang Eropa, baik untuk seluruhnya maupun hanya mengenai suatu perbuatan tertentu. C. Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana dan hukum acara perdata, harus dikodifikasikan. D. Untuk golongan Eropa dianut asas konkordansi terhadap peraturan perundangan yang berlaku di negeri Indonesia. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu untuk golongan Eropa dianut asas konkordansi terhadap peraturan perundangan yang berlaku di negeri Indonesia. Konsep yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika mereka tidak tahu bahwa tindakan mereka melanggar hukum disebut a. Pembelaan darurat, b. Kesalahan penegakan hukum, c. Kejahatan tanpa niat, d. Ignorantia juris non excusat. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu ignorantia juris non excusat. Teori hukum pidana yang fokus pada pemahaman masyarakat terhadap perbuatan pidana, di mana hukuman diterima oleh masyarakat sebagai bentuk ekspresi moral bersama, dikenal sebagai a. Teori kontrol sosial, b. Teori fungsionalisme, c. Teori penegakan hukum, d. Teori restoratif. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu teori kontrol sosial. Das solien artinya a. Tidak harus, b. Lebih baik diharuskan, c. Apa yang seharusnya, d. Apa yang ada sekarang. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu apa yang seharusnya. Jelaskan perbedaan antara melawan hukum material dan melawan hukum formil dalam konteks hukum pidana. A. Melawan hukum material berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma agama, sedangkan melawan hukum formil berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma moral. B. Melawan hukum material berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sedangkan melawan hukum formil berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma konstitusi. C. Melawan hukum material berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma etika, sedangkan melawan hukum formil berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan tertulis. D. Melawan hukum material berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma sosial, sedangkan melawan hukum formil berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu melawan hukum material berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma etika, sedangkan melawan hukum formil berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan tertulis. Unsur yang menjadi dasar seseorang dapat dianggap melanggar hukum adalah a. Kecelakaan, b. Kehilangan, c. Kesengajaan, d. Kesalahan. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu kesengajaan. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana formil? A. Tindak pidana yang melanggar prosedur hukum. B. Tindak pidana yang melanggar etika sosial. C. Tindak pidana yang melanggar norma agama. D. Tindak pidana yang diatur dalam hukum adat. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu tindak pidana yang melanggar prosedur hukum. Sifat perjanjian yang mengharuskan pihak untuk mematuhi kesepakatan adalah a. Kekuatan mengikat, b. Keamanan, c. Kebebasan, d. Keabsahan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu kekuatan mengikat. Apakah fungsi dari penyitaan? A. Menangkap tersangka, b. Mengintimidasi saksi, c. Mengambil alih harta benda tersangka, d. Mengamankan barang bukti. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu mengamankan barang bukti. Satu hak dari terdakwa untuk menjawab surat dakwaan. A. Pleidoy, b. Eksepsi, c. Eksekusi, d. Bantahan. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu eksepsi. Teori yang mengajukan bahwa kejahatan adalah hasil dari interaksi sosial dan penilaian individu terhadap norma-norma adalah a. Routine activities theory, b. Neutralization theory, c. Social learning theory, d. Strand theory. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu social learning theory. Asas di bawah ini berhubungan dengan subjek yang terikat dalam suatu perjanjian merupakan asas a. Itikat baik, b. Pacta sunt servanda, c. Konsensualisme,
D. Kebebasan berkontrak. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu itikat baik. Apa yang diartikan dengan actus reus dalam hukum pidana? A. Kecelakaan. B. Alibi. C. Niat jahat. D. Tindakan kriminal. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu tindakan kriminal. Apa peran utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia? A. Memberikan bantuan hukum kepada terdakwa. B. Memonitor kepatuhan etika di sektor publik. C. Mengadili terdakwa dalam kasus korupsi. D. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Bagaimana prinsip praduga tak bersalah diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi dan apa implikasinya dalam proses hukum? A. Prinsip ini mengharuskan penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa di luar keraguan yang wajar. B. Prinsip ini hanya diterapkan dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah. C. Prinsip ini tidak berlaku dalam kasus korupsi karena seseorang dianggap bersalah sebelum diadili. D. Prinsip ini berarti bahwa terdakwa harus membuktikan dirinya tidak bersalah secara substansial. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu prinsip ini mengharuskan penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa di luar keraguan yang wajar. Apa yang dimaksud dengan perikatan yang lahir dari perjanjian dalam hukum perikatan? A. Perikatan yang timbul dari perjanjian. B. Perikatan yang timbul dari kebiasaan. C. Perikatan yang timbul tanpa perjanjian. D. Perikatan yang timbul dari peraturan pemerintah. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu perikatan yang timbul dari perjanjian. Bagaimana konsep pendekatan terstruktur dalam penyidikan tindak pidana korupsi berbeda dari pendekatan lainnya? A. Pendekatan terstruktur memanfaatkan media massa untuk mengintai tersangka. B. Pendekatan terstruktur melibatkan analisis data dan perencanaan yang cermat. C. Pendekatan terstruktur melibatkan penyamaran dan operasi rahasia. D. Pendekatan terstruktur lebih berfokus pada interogasi saksi. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu pendekatan terstruktur melibatkan analisis data dan perencanaan yang cermat. Pelaksanaan otonomi daerah dititik beratkan pada A. Pemerintahan kecamatan. B. Pemerintahan kelurahan. C. Pemerintahan kabupaten kota. D. Pemerintahan provinsi. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu pemerintahan kabupaten kota. Bagaimana seharusnya tuntutan dalam gugatan dinyatakan? A. Dengan istilah teknis tanpa penjelasan. B. Secara jelas dan tegas. C. Implisit. D. Dalam bahasa asing. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu secara jelas dan tegas. Teori kriminologi yang mengklaim bahwa perilaku kriminal adalah hasil dari ketidakseimbangan antara kebutuhan dan tuntutan sosial dikenal sebagai A. Teori konflik. B. Teori kesempatan. C. Teori akomodasi. D. Teori struktural fungsional. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu teori akomodasi. Apa yang dimaksud dengan doktrin double jeopardy? A. Orang yang lolos dari hukuman atas kejahatan yang berat. B. Orang yang berulang kali melakukan kejahatan yang sama. C. Orang yang melakukan dua kejahatan sekaligus. D. Orang yang dinyatakan bersalah dua kali atas kejahatan yang sama. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu orang yang dinyatakan bersalah dua kali atas kejahatan yang sama.